Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Nugraha sebagai trainer kalian dalam CDT ITB 2024 day kedua. Oke, gimana teman-teman? Tugas yang kemarin dikerja, udah dikerjain belum? Udah pada ngumpulin belum di EduNext nih? Oke, saya lihat sepertinya udah pada ngerjain seluruh tugasnya ya. Mantap, mantap. Emang anak ITB itu nggak apa ya, nggak afdol kalau nggak ada oleh-oleh berupa tugas gitu. Jadi selamat datang teman-teman di CDT ITB Day kedua, yang mana di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang college adjustment. Oke, sebelum memulai apa kegiatan CDT ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke materinya gitu. Ya, apa sih Kak yang akan kita bahas hari ini? Yang kita akan bahas pada hari ini adalah melanjutkan dari 4 aspek college adjustment, yang mana kemarin kita udah membahas satu ya, yaitu academic adjustment. Nah, pada hari ini kita akan membahas 3 aspek lainnya. Yang pertama institutional adjustment, yang kedua social adjustment, dan juga yang ketiga personal emotional adjustment. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Yap, yuk sharing. Oke, jadi karena aku udah ngasih tugas kalian ya, uh, untuk memberikan first impression tentang ITB. Mungkin boleh ada yang mau volunteer maju ke depan untuk menceritakan bagaimana sih first impression kalian tentang ITB. Aku Kak, wah ya silakan, boleh boleh. Wah, Masya Allah banget ya. Kayak kalian uh, first impressionnya tuh unik-unik gitu ternyata. Kayak emang ada yang bilang ITB itu susah, ada yang bilang ITB itu wibu, dan itu emang nggak salah sih sebenarnya. Emang itu stereotype orang luar terhadap ITB, emang emang kayak gitu ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih Kak hubungannya first impression terhadap yang akan kita bahas nantinya gitu? Ya, langsung saja kita akan membahas tentang institutional adjustment. Oke, sebelum kita mulai, kayaknya untuk membangkitkan semangat ya, kita bisa tagline dulu ya Kak, supaya apa ya? Ya, semakin bersemangat lah menerima informasi-informasi yang sangat bermanfaat ini gitu. Oke, mungkin aku pimpin ya. Kalau semoga kalian masih ingat ya tentang tagline kita yang kemarin udah kita bahas. Jadi kalau misalkan saya bilang CDT ITB 2024, kalian bisa menjawab siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke, semoga bisa dipahami. Langsung aja kita mulai. CDT ITB 2024 siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Ya, eh, langsung saja kita mulai. Jadi kita akan membahas aspek yang kedua yaitu institutional adjustment. Nah, udah jelas banget ya di sini ada kata institutional dan adjustment gitu ya. Kalau misalkan kita translate sebenarnya artinya penyesuaian terhadap institusi gitu. Nah, institusi yang kita maksud di sini apa? Institusi yang kita maksud di sini adalah institusi tempat kita belajar, yaitu kampus kita, yaitu ITB, Institut Teknologi Bandung. Oke, kita langsung saja masuk ke pendefinisian dari institutional adjustment itu sendiri. Jadi, singkatnya, institutional adjustment itu adalah komitmen yang dimiliki mahasiswanya terhadap tujuan institusi pendidikan tersebut, gitu. Jadi, kalau misalkan apa ya digambarkan secara secara lebih singkat itu adalah kelekatan institusional, yang mana kalian dan juga ITB sebagai institusi terkait itu saling melekat, saling terikat satu sama lain gitu. Artinya kalian dan ITB memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan dan melekatkan
emosional gitu dengan komunitas kampus gitu. Itu mungkin definisi dari institutional adjustment. Oke. Nah, institutional adjustment sendiri itu sebenarnya gini, kan kalian datang ke ITB itu bukan hanya membawa diri kalian sendiri ya. Pasti kalian mempunyai nilai-nilai yang sudah kalian anut semenjak kalian kecil, semenjak kalian dididik oleh orang tua kalian gitu. Namun sebenarnya ITB sendiri juga mempunyai budaya. ITB sendiri mempunyai apa ya? Mempunyai nilai-nilai yang dianut untuk diterapkan gitu kepada mahasiswanya. Jadi itu adalah harus disesuaikan antara individu dengan kampus terkait. Jadi itu yang perlu kalian uh, apa ya notice gitu bahwasannya nilai-nilai tersebut harus kalian apa ya kolaborasikan gitu untuk mencapai tujuan institusi pendidikan. Oke. Kita langsung ya sini ada dijelaskan tentang dua proses gitu ketika seorang mahasiswa baru, maba ya, masuk ke dalam institusi baru gitu. Yang pertama ada desocialization dan juga yang kedua socialization gitu. Sebenarnya singkatnya desocialization itu adalah proses yang melibatkan penyeleksian value gitu. Jadi kepercayaan serta sikap yang dibawa terhadap pengalaman institusi baru gitu. Kan kalian sebagai maba pasti datang itu kan punya nilai-nilai sendiri ya. Itu kalian di situ proses yang kalian alami gitu. Proses penyeleksian nilai-nilai atau value yang akan menjadi kepercayaan serta sikap yang akan dibawa gitu. Sedangkan socialization itu adalah proses yang merujuk pada terpaparnya seseorang mahasiswa dengan nilai-nilai baru. Jadi uh, institusi pasti punya nilai-nilai yang harus diemban oleh mahasiswanya gitu. Jadi proses ini adalah proses yang merujuk terhadap terpaparnya gitu mahasiswa baru tersebut terhadap nilai-nilai yang dianut oleh institusi tersebut. Ya, seperti ya mungkin di sini aku memberikan sedikit contoh ya teman-teman. Ah, ITB itu pasti punya apa ya? Istilahnya punya punya budaya sendiri. Contohnya apa budayanya? Kayak contoh budayanya ITB itu ada yang namanya KBF, kuis bersama fakultas gitu. Mungkin beberapa teman-teman semua tahu tentang KBF ini, yang mana kita biasanya disepakati oleh dosen itu untuk melaksanakan kuis bersama-sama dalam satu fakultas gitu. Kemudian ada budaya tentang tutor sebaya gitu. Jadi sebagaimana kita mahasiswa baru itu mempunyai apa ya hak untuk untuk berbagi berbagi ilmu untuk sesama temannya gitu. Jadi itu mungkin budaya-budaya yang saya rasakan selama saya masuk ke ITB yang sebelumnya itu nggak pernah saya rasakan gitu di sekolah saya dulu gitu. Oke, supaya kan tadi saya udah ngomong panjang lebar ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum nangkep tentang yang saya bawakan ini gitu. Jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung aja nonton videonya dulu. Oke, tadi sudah ditayangkan tentang video yang telah ditayangkan sebelumnya gitu. Oke, ada yang tahu itu kampus kampus di mana itu? Ya, bener banget itu di ITB Ganesha ya, bukan bukan di ITB Jatinangor. Jadi di video itu kalau nggak salah aku lihat ya sedikit ada menyinggung tentang kita harus bersikap proaktif gitu untuk mencari informasi. Terus kita harus banyak banget informasi-informasi tentang ITB itu gitu, kayak himpunannya, UKM-nya, dan segala macam yang bisa kita explore sebagai individu. Oke, mungkin adakah yang mau memberikan apa ya tanggapan gitu terkait video yang telah kalian tonton?
kira-kira apa sih yang kalian petik dari video tersebut? Oke, ada yang berani? Oke, benar banget. Jadi, segala informasi yang ada di institusi kita ini, yaitu ITB itu pasti tidak serta-merta disuguhkan secara langsung gitu. Jadi, mau tidak mau, kalian sebagai mahasiswa baru harus beradaptasi terhadap institusi kita gitu. Jadi, eee, kan tadi disinggung ya di video ada tentang beasiswa, tentang himpunan, UKM, macam-macam lah. Jadi, banyak yang bisa kalian explore sebelumnya gitu. Jadi itu memang menjadi suatu hal yang penting buat kalian untuk bersikap proaktif, karena institusi kita ini, kalian nggak bisa serta-merta mengikuti cara kalian di SMA dulu, yang mana, di SMA dulu kalian benar-benar disuguhkan informasi itu dari guru langsung gitu. Misalkan, informasi tentang ini, itu pasti diberitahu gitu. Sedangkan kalau kalian udah masuk kuliah itu, informasi itu ya tidak tidak serta-merta datang ke kalian gitu, harus kalian yang mencari. Jadi itu adalah beberapa, eee, budaya yang harus kalian, notice juga gitu, supaya nggak kalian tuh bisa, apa ya, bersikap lebih proaktif lah gitu. Oke.